Selamat pagi atau semangat pagi ya teman-teman. Di kesempatan ini saya akan berbagi mengenai SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya tentu sesuai dengan bidang yang saya geluti, saya akan berbagi mengenai informasi SKKNI yang berkaitan dengan metodologi pelatihan kerja. Kalau kita telusuri lebih jauh ya, ada beberapa hal di dalam kaitannya SKKNI metodologi itu. Yang pertama tentu berkaitan dengan regulasi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan update atau perubahan-perubahan yang terjadi untuk SKKNI itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk SKKNI metodologi pelatihan kerja ini ada mulai yang paling terakhir ya, itu adalah SKKNI nomor 333 tahun 2020. Itu semua berkaitan dengan metodologi pelatihan. Nah, terutama bidangnya ini berkaitan dengan standarisasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi. Nah, kemudian kaitan dengan SKKNI juga bagaimana penerapan SKKNI atau implementasi dari SKKNI itu sebagai pilar dari pengembangan sumber daya manusia pelatihan kerja. Nah, di sini saya akan memberikan satu informasi ya, kalau kita telusuri untuk regulasi yang terkait dengan SKKNI metodologi pelatihan itu, tentu yang paling utama ini akan diawali dengan Undang-Undang tahun 2023 nomor 13. Nah, kemudian turunannya nanti ada PP 2006 nomor 31, kemudian Permenaker nomor 2 tahun 2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional, dan Permenaker nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara penerapan standar. Ini adalah regulasi yang terkait dengan SKKNI ya, terutama secara umum tentu. Nah, kalau kita lihat perkembangan update SKKNI metodologi pelatihan kerja, itu yang pertama nomor 140 ya, Kepmenaker tahun 2008. Ini menyertakan bahwa total unit untuk metodologi pelatihan itu ada 22. Nah, kemudian mengalami update kembali di tahun 2015 dengan keluarnya Kepmenaker nomor 161. Di sini total unit kompetensinya bertambah menjadi 47 unit kompetensi. Kemudian keluar lagi dengan Kepmenaker nomor 333 atau triple 3 tahun 2020, itu mencapai unit kompetensinya bertambah lagi 150 unit kompetensi. Nah, umumnya update untuk SKKNI itu setiap periodenya itu paling tidak 5 tahun harus sudah mengalami perubahan mengikuti kondisi industri atau situasi yang berkembang di industri. Nah, kita tidak tahu nanti tahun 2025 akan menjadi seperti apa unit kompetensinya, apakah ada integrasi-integrasi dari beberapa unit sehingga menjadi simple ya. Nah, kemudian atau mungkin bisa menjadi bertambah lagi dari 150. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sejalan dengan SKKNI nomor 33 ini juga keluar yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, untuk metodologi pelatihan ini keluar dengan Kepmenaker nomor 3 tahun 2021 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional Indonesia ya, KKNI, di bidang pelatihan kerja dan sertifikasi. Menyertakan di dalam metodologi pelatihan itu terdiri dari beberapa level atau jenjang, yaitu yang pertama ada jenjang 3, kemudian yang kedua ada jenjang 4, ada jenjang 5, dan jenjang 6. Nah, atau dengan kata lain, mengambil dari KKNI yang levelnya sebenarnya 1 sampai 9, untuk metodologi pelatihan itu dimulainya dari jenjang 3. Dan level yang paling tinggi di metodologi pelatihan itu saat ini berdasarkan KKNI yang ada nomor 3 ini tahun 2021 ini adalah level 6. Nah, untuk itu saat ini banyak sekali yang barangkali cukup kesulitan bagaimana untuk belajar metodologi ini. Saya akan berbagi di sini ya teman-teman untuk materi
metodologi untuk jenjang 3, 4, 5, dan kemudian nanti secara bertahap saya update untuk level 6-nya. Yang sudah tersedia pada saat ini, saya sudah menyiapkan Google Classroom ya untuk level 3, level 4, level 6 yang Anda dapat akses ya melalui deskripsi di bagian bawah dari video ini. Nah, bagaimana atau apa saja yang ada di dalam level 3 ini? Saya bisa tunjukkan kalau Anda bisa mengaksesnya, nanti Anda akan mendapatkan misalnya untuk di level 3 ya. Oke, untuk di level 3. Untuk di level 3 ini Anda akan mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya. Nah, kemudian ada materinya sini. Oke. Nah, di sini nanti kalau Anda akses di dalamnya ada modul, ada materi paparan, kemudian ada template tugas, ada contoh tugas. Nah, untuk level 3 ini ada 9 unit kompetensi ya. Kemudian tes teorinya juga bisa Anda coba kerjakan ya untuk tes teorinya. Nah, kalau memang digunakan untuk pelatihan yang memiliki peserta yang jelas begitu ya, nah, bisa juga disertakan untuk pengumpulan tugas ya. Setiap peserta mengumpulkan tugas-tugas dari setiap aktivitas yang dilakukan untuk 9 unit kompetensi ini. Untuk level 4 ya, juga sudah tersedia sesuai dengan link yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa dapat untuk yang level 4-nya seperti ini ya. Ini ada materinya. Level 4 ini ada 14 unit, mulai dari kebutuhan pelatihan, ada modul, materi, template tugas ya. Kemudian lengkap sampai dengan bagian akhir itu unit yang ke-14. Oke, ya. Kemudian di sini juga dicontohkan paparan untuk presentasi 14 output jika dilanjutkan dengan sertifikasi. Selanjutnya yang terakhir untuk level 5 ya, ini level 5 materinya juga ada di sini ya. Kemudian ada beberapa rekaman yang bisa diakses yang pernah digunakan ya untuk pembelajaran ini. Ini ada 17 unit mulai dari kebutuhan pelatihan mikro ya. Di sini juga ada materi, ada template, ada contoh tugas ya. Sampai dengan unit yang terakhir, unit yang ke-17 ya, bimbingan untuk instruktur dan asesor. Nah, kemudian di 18-nya juga ada paparan. Oke, Anda bisa dapatkan link ini pada bagian bawah dari deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.